Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang Bapak banggakan, dalam situasi seperti ini, Anda sekarang belajar di rumah, tetapi tetap jangan putus semangat. Ikuti terus materi-materi pelajaran meskipun disampaikannya tidak secara tatap muka. Pada hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang pengertian bangsa dan pengertian negara. Ini materi PPKN untuk di kelas 10. Mungkin waktu di SMP, Anda sudah mendengar tentang pengertian negara dan pengertian bangsa. Tapi kita lanjutkan di SMK pendalamannya. Banyak orang yang bisa menyebutkan negara, bisa menyebutkan bangsa, tapi belum tentu bisa mendefinisikan pengertiannya. Oleh sebab itu, Bapak berharap sesudah materi ini nanti diberikan, Anda dapat memberikan atau mampu mendefinisikan: 1. Pengertian negara, 2. Pengertian bangsa. Nah, banyak para ahli yang memberikan definisi yang berbeda-beda tentang mengartikan bangsa dan mengartikan negara. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sebab ini ilmu sosial. Jadi kalau dalam ilmu sosial, setiap ahli boleh untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing menurut cara pandangnya sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa ahli yang memberikan definisi tentang pengertian bangsa dan pengertian negara. Untuk pengertian bangsa, Bapak akan memberikan definisi dari dua ahli, yaitu dari Otto Bauer dan dari Ernest Renan. Nah, kita mulai dari pendapat Otto Bauer. Kalau menurut Otto Bauer, yang disebut bangsa adalah sekelompok manusia atau kelompok manusia yang terbentuk karena mempunyai kesamaan karakter, mempunyai kesamaan watak, yang tumbuh dan menempati atau mempunyai pengalaman yang sama dan menetap dalam suatu wilayah. Nah, itu pengertian bangsa menurut Otto Bauer. Sekarang bagaimana pengertian bangsa menurut pendapat Ernest Renan? Kalau menurut pendapat Ernest Renan, yang disebut bangsa adalah sekelompok orang yang mempunyai hasrat untuk bersatu, mempunyai tujuan untuk bersatu, dan mempunyai cita-cita yang sama untuk bersatu. Nah, intinya atau kesimpulan dari dua pakar ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi, bangsa itu akan terbentuk awalnya dari sekelompok orang. Kemudian dari sekelompok orang itu, karena mempunyai pengalaman yang sama, sejarah yang sama, punya watak dan karakter yang sama, ditambah punya cita-cita dan tujuan yang sama. Apa tujuan yang samanya atau cita-cita yang samanya? Yaitu cita-cita untuk bersatu. Maka lahirlah menjadi sebuah bangsa. Jadi meskipun ada kelompok, ada manusia, kalau tidak punya tujuan, kalau tidak punya cita-cita yang sama untuk bersatu, maka tidak akan terbentuk suatu bangsa. Contohnya, lahirnya bangsa Indonesia. Kita kan tahu bahwa bangsa Indonesia itu di dalamnya terdiri dari beberapa suku bangsa, terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Kurang lebih ada 173 suku bangsa yang ada di Indonesia. Belum bahasanya, belum bahasa daerahnya yang berbeda-beda. Kemudian budayanya yang berbeda-beda, adat istiadatnya yang berbeda-beda, termasuk agama dan kepercayaannya yang berbeda-beda. Tetapi mereka bisa menjadi satu bangsa karena mereka punya tujuan yang sama.
punya cita-cita yang sama, yaitu ingin bersatu. Maka lahirlah menjadi bangsa Indonesia. Nah, itu sederhananya definisi tentang bangsa menurut dua pakar tadi. Nah, sekarang tentang pengertian negara. Apa yang disebut dengan pengertian negara? Pengertian negara juga memiliki definisi yang berbeda-beda. Ada beberapa pakar yang memberikan definisi negara berbeda-beda. Karena apa? Karena dilandasi oleh persepsi atau cara pandang menurut keilmuannya masing-masing. Nah, Bapak akan menyampaikan pengertian negara menurut pendapat J.J. Rousseau. Kalau menurut pendapat J.J. Rousseau, yang disebut negara adalah sama dengan perserikatan dari rakyat-rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak-hak masing-masing, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan hak masing-masing itu dalam kelompok atau perserikatan tersebut. Nah, yang disebut perserikatan artinya apa? Perserikatan itu artinya gabungan dari manusia-manusia yang kemudian menetap dalam satu daerah sehingga terbentuk jadi satu negara. Maka istilah negara dan bangsa menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Sebab tidak akan ada suatu negara kalau tidak ada bangsanya, dan bangsa pun tidak akan ada kalau tidak ada negaranya. Sehingga kita menggunakan istilahnya disatukan, negara dan bangsa atau bangsa dan negara. Nah, berikutnya yang harus dipahami oleh kita, apa yang kalau kita akan berikan suatu negara, apa ada persyaratannya? Nah, menurut para ahli, ada beberapa syarat sahnya berdiri suatu negara. Syarat apa saja itu? Yang pertama, ada yang disebut syarat konstitutif. Yang kedua, ada syarat deklaratif. Nah, tinggal sekarang kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur atau syarat-syarat konstitutif dan apa saja yang termasuk ke dalam unsur deklaratif. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari unsur konstitutif. Yang termasuk ke dalam unsur konstitutif, syarat sahnya berdiri suatu negara ada 3. Yang pertama, harus ada wilayahnya dulu. Artinya kalau kita akan mendirikan suatu negara, harus ada wilayahnya yang jelas. Batas-batasnya harus jelas. Yang kedua, sesudah punya wilayah, harus ada penduduk atau rakyatnya yang akan mengisi negara tersebut. Nah, syarat yang ketiga adalah harus ada yang mengatur penduduk rakyat di negara tersebut. Maka yang ketiga syaratnya adalah pemerintahan yang berdaulat, baik berdaulat ke dalam maupun berdaulat keluar. Nah, apa yang disebut dengan berdaulat? Yang disebut berdaulat itu artinya pemerintah yang punya kekuasaan mengatur kepala rakyat di dalam dan punya kekuasaan untuk mengadakan kerjasama atau hubungan internasional dengan negara-negara yang lain. Nah, itu yang disebut unsur konstitutif. Belum cukup, ada lagi satu yang harus dipenuhi, yaitu unsur deklaratif. Nah, apa artinya? Unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain yang lebih dulu merdeka terhadap negara yang baru merdeka. Contoh, negara Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 45 oleh Soekarno-Hatta.
Maka sejak tanggal itu negara Indonesia sudah disebut negara merdeka, sudah berdiri menjadi suatu negara. Tapi belum sah apabila tidak diakui negara Indonesia itu oleh negara-negara lain. Nah, itu disebut unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain, baik pengakuannya secara de facto maupun pengakuannya secara de jure terhadap negara yang baru berdiri tersebut. Nah, kalau dua unsur tadi sudah terpenuhi, unsur konstitutif dan unsur deklaratif, maka negara itu sudah sah menjadi negara yang diakui secara hukum internasional dan dia bisa diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima dalam perguruan internasional. Kita lanjutkan pembahasan tadi ya. Kita tadi kan udah bicara tentang 3 unsur konstitutif syarat berdirinya suatu negara. Diulangi, 1 harus ada wilayah, 2 harus ada penduduk atau rakyat, dan yang ketiga harus ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, sekarang pemerintahan yang berdaulat itu pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia belum terbentuk. Karena pada waktu proklamasi 17 Agustus tahun 45 Soekarno-Hatta belum menjadi presiden dan belum menjadi wakil presiden, sehingga baru ada 2 syarat atau 2 unsur yang sudah ada. Tinggal 1 lagi yang belum terpenuhi, yaitu pemerintahan yang berdaulat. Oleh sebab itu pada tanggal 18 Agustus tahun 45 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI mengadakan sidang di Jakarta yang menetapkan keputusan sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. 2. Dr. Muhammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan disahkannya Undang-Undang Dasar 45 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Jadi secara hukum kita baru memiliki pemerintahan itu sejak tanggal 18 Agustus tahun 45. Dengan demikian, maka ketiga unsur konstitutif tersebut, yaitu harus ada wilayah, harus ada rakyat atau penduduk, harus punya pemerintahan, sudah terpenuhi. Kemudian unsur yang kedua itu unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu artinya negara Indonesia harus diakui oleh negara lain yang telah lebih dulu merdeka, baik pengakuannya secara de jure maupun de facto. Nah, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir dan India. Dengan demikian, maka sudah terpenuhi 2 unsur tersebut sehingga negara kita sah berdiri sebagai suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Nah, sekarang yang harus kita pahami tentang wilayah negara. Harus diketahui bahwa setiap negara itu memiliki wilayah yang terdiri dari 3 unsur wilayah, yaitu 1 wilayah negara yang berbentuk lautan atau perairan, yang kedua wilayah Indonesia yang berbentuk daratan, dan yang ketiga wilayah Indonesia yang berbentuk udara, dan yang keempat wilayah ekstrateritorial. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang disebut dari ekstrateritorial dulu. Yang disebut ekstrateritorial itu adalah wilayah Republik Indonesia, tapi berada di luar wilayah Republik Indonesia. Sekali lagi, yang disebut wilayah ekstrateritorial adalah wilayah Republik Indonesia tetapi berada di luar wilayah Republik Indonesia. Contohnya apa? Misalnya di Amerika Serikat ada kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. Di situ ada kantornya, ada lambang negara Indonesia, ada bendera merah putih. Maka wilayah tempat berdirinya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika itu dianggap sebagai wilayah Republik Indonesia meskipun adanya di Amerika Serikat. Atau misalnya di Arab Saudi ada kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di situ ada kantor
kedutaan besarnya ada lambang negara Indonesia, burung Garuda, di situ dikibarkan bendera merah putih, maka itu dianggap sebagai wilayah Republik Indonesia meskipun adanya di Arab. Nah, itu yang disebut wilayah ekstrateritorial. Sekarang tentang wilayah laut. Laut Indonesia itu dibagi lagi. Ada yang disebut laut bebas, ada yang disebut laut teritorial, dan ada zona ekonomi eksklusif. Kalau laut bebas artinya lautan yang bisa dimasuki oleh semua kapal, baik kapal dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau perairan internasional. Ada juga yang disebut laut teritorial. Laut teritorial itu artinya lautan yang masuk ke dalam wilayah suatu negara, dan itu yang harus dilindungi kedaulatannya. Makanya di kita kan ada TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut itu salah satu tugasnya adalah mengamankan wilayah laut teritorial Indonesia dan mengamankan zona ekonomi eksklusif Indonesia, atau sering kita singkat dengan nama ZEE. Berapa mil? 2000 mil. 2000 mil dari pantai ke tengah. Itu zona ekonomi eksklusif Indonesia. Apa artinya? Di wilayah tersebut tidak boleh ada kapal asing, nelayan asing yang mengambil kekayaan sumber daya alam di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, sekarang tentang udara. Kalau wilayah udara suatu negara itu mengikuti luas wilayah darat. Jadi wilayah darat di bawah, di atasnya wilayah udara, dan itu pun dijaga. Makanya di kita ada yang namanya TNI Angkatan Udara atau singkat TNI AU. Tugasnya adalah menjaga kedaulatan udara Republik Indonesia. Sebab mungkin saja ada kapal asing, ada kapal yang datang dari luar negeri masuk wilayah udara itu tanpa izin, itu bisa diberhentikan oleh TNI Angkatan Udara untuk dipaksa turun karena dia tidak memiliki izin. Yang ketiga adalah wilayah daratan. Wilayah daratan luasnya sepanjang wilayah pulau-pulau yang ada di Indonesia, dan itu pun dipertahankan. Makanya di kita ada TNI Angkatan Darat yang tugasnya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia di bidang daratan, di daratan. Artinya jangan sampai ada wilayah daratan kita yang diambil oleh negara lain. Maka setiap negara itu memiliki patok. Patok bisa berupa gunung, bisa berupa pagar, bisa berupa sungai atau laut yang membatasi satu wilayah negara dengan wilayah negara lain. Dan setiap batas itu diamankan oleh TNI Angkatan Darat. Nah, itu yang disebut tentang pembagian wilayah darat, laut, dan udara. Sekarang tentang penduduk. Tidak semua warga negara di Indonesia disebut warga Indonesia, atau tidak semua orang yang ada di wilayah Indonesia disebut warga negara Indonesia. Sebab ada penduduk dan ada bukan penduduk. Ada warga negara dan ada bukan warga negara. Nah, demikian materi hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami sehingga nanti Anda bisa memberikan satu kesimpulan. Satu, apa yang disebut dengan pengertian negara, apa yang disebut dengan pengertian bangsa. Dua, dapat menyebutkan unsur-unsur sah berdirinya suatu negara. Yang ketiga, wilayah suatu negara terdiri dari apa saja.